Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bini'matihi tatimmus shalihat, walladzi an'ama alaina ni'matal imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nabiyil ummi alladhi wulida wa bu'itsa bi Makkah summa hajara wa mata wa dufina bil Madinah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Shadaqallahul aliyyul azim. Alhamdulillah pemirsa sekalian, senang dan bahagia rasanya pagi hari ini kita sehat walafiat di proses akhir Ramadan. Mudah-mudahan amalia yang kita ikhlaskan di sana, yang kita amalkan di dalamnya bisa menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Pemirsa sekalian, kalau Ramadan sudah dengan mudah, dengan baik kita jalani, Allah menyiapkan sebuah kondisi yang menggembirakan, yakni merayakan Idul Fitri 1 Syawal tahun berapapun itu. Pagi hari ini kita mau mencoba melihat apa itu Idul Fitri. Oleh karenanya izin pemirsa sekalian, kita mau coba. Kata Idul Fitri itu kan secara etimologis terdiri dari 2 kata. Kata Id itu dari kata ada yang idu idan, artinya kembali. Al-Fitri makna dasarnya adalah makan. Itu arti dasar. Maka secara etimologi, kalau kita bangsa Indonesia mengatakan Idul Fitri sama dengan Lebaran, itu pas. Pasnya kira-kira di mana? Kan kembali makan. Biasa kita jadikan gurauan, oh iya, karena kembali makan, makanannya enak-enak, bagus, dan banyak rumah. Makanya lebar, melebar kembali. Tapi kalau yang kelewatan lebarnya melar. Itu makna Idul Fitri secara secara lugawi, secara bahasa. Kembali makan. Karena memang setelah berpuasa sebulan lamanya, begitu masuk bulan Syawal itu tidak lagi dianjurkan puasa. Ini syariat agama untuk membedakan bahwa memang yang diwajibkan puasa itu adalah Ramadan, maka antara bulan lainnya jangan ada lagi puasa dulu. Minimal di awal 1-2 hari lah ya. Pokoknya haram berpuasa di hari raya Idul Fitri. Itu kembali makan. Tetapi dari segi makna, secara etimologisnya, secara filosofi juga sekaliannya adalah karena umat Islam beribadah di bulan Ramadan, Allah yang menetapkan bulan Ramadan itu sebagai bulan ampunan. 1. Yang kedua, bulan Ramadan itu tempat banyak merenung,
untuk bermuhasabah. Bahkan di dalamnya ada i'tikaf. Maka pada saat orang memasuki bulan Syawal, itu orang pada hakikatnya kembali ke suciannya, kesejatian dirinya. Sejatinya manusia itu siapapun ya, begitu dilahirkan dia itu suci. Nabi bersabda, kullu mauludin, setiap yang dilahirkan. Nah kita kan semua dilahirkan, bukan yang baru saja dilahirkan. Yuladu, dilahirkan alal fitrah, dalam keadaan suci. Karena yang mengotori status kefitrahan manusia itu adalah dosa. Karena dalam bulan Ramadan kita banyak istighfar, kita banyak bermunajat kepada Allah, yakin juga dapat Lailatul Qadar. Satu poin ibadah kebaikan di dalamnya, komitmen untuk tidak mengulangi. Andai kata kita hidup 1000 bulan lagi lamanya. Itu makna utama dari Idul Fitri. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Idul Fitri itu makna utamanya yang harus kita jaga adalah memang menjaga kembalinya kita pada jati diri manusia yang fitrah itu. Itu dia Idul Fitri. Pemirsa sekalian yang berbahagia, selanjutnya hakikat dari Idul Fitri itu adalah Allah berfirman seperti ini. 185 Al-Baqarah. Allah berfirman, walitukmilul iddata, setelah kamu menyempurnakan hitungannya. Sebulan maksudnya. Entah 29 itu sempurna. Atau 30. Walitukmilul iddata, kalau sudah sempurna bulannya Ramadan, maka walitukabbirullaha, begitu masuk bulan Syawal bertakbirlah kepada Allah ala ma hadakum, karena sebagaimana yang Allah tunjukkan kepada kalian, wala'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini pemirsa sekalian menegaskan bahwa betapa kita harus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dari mana itu tenaga kita kuat menjalankan ibadah, bukan hanya yang wajib. Tidak makan, tidak minum itu kok kuat? Kalau Anda kuat semuanya sampai kamu meninggalkan bulan Ramadan masuk ke bulan Syawal, bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kesyukuran. Hanya saja takbir ini harus betul-betul dalam rangka menghayati kalimat-kalimat takbir itu. Bahwa ada seremoni, ada pawai misalnya, itu saatnya mulai dikurangi. Kalau sekadar dilombakan, bagus. Tapi budayanya harus kepada seremoni yang makin menghayati maknanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu bentuk kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pemirsa sekalian, begini ya. Bulan Syawal itu hitungannya bulan ke-10. Itu Syawal artinya peningkatan. Biasa kalau ada bahasa daerah itu ya, ada bahasa Makassar mungkin bisa seiring. Syawala. Itu kan perjuangan.
butuh proses yang kuat, yang tidak mudah menggapainya. Makna Indonesianya ini bisa klimaks. Maka kebaikan begitu puncak, apalagi yang mendapatkan kesempatan Lailatul Qadar, itu betul-betul muncak kebaikan di dalamnya. Tapi yang harus difahami di dalamnya adalah kebaikan ini jangan kembali turun. Itulah sebabnya menjaga Idul Fitri ini kan terlalu mubazir pemirsa sekalian. Kalau kita dikasih informasi oleh seseorang bahwa kita dalam posisi yang baik, berarti ada citra yang baik. Itu bukan membuat kita bangga, ibaratnya ini, lalu arogan, bukan untuk itu. Seseorang yang punya nama masyhur, terkenal misalnya sebagai baik, apalagi kalau sebagai alim, maknanya bukan untuk sombong, bukan untuk arogan, bukan untuk ujub, tapi untuk berhati-hati, menjaga dengan baik citra itu. Nah, hakikat Idul Fitri kembali kepada posisi baik itu, jaga dia, pertahankan dia. Karena kalau ini bisa dijaga, itu sungguh kualitas fitrinya manusia tadi luar biasa. Makanya tadi dikatakan, wala'allakum tashkurun. Prosesnya bertakbirlah, memujilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau demikian kan ini menjadi pusat atau puncak kemenangan hamba Allah, mampu melawan hawa nafsunya. Kemenangan utama karena di sini. Saya ingat pemirsa sekalian, Nabi SAW itu begitu Nabi paripurna. Dia bukan menjadi panglima tertinggi yang selalu di belakang. Perang memperjuangkan akidah di zamannya sekian puluh, lebih dari setengahnya dipimpin langsung oleh Nabi SAW. Pada saat pulang dari Perang Badar, kita catat. Perang Badar itu pemirsa sekalian terjadi pada bulan Ramadan. Di mana kemenangan umat Islam tapi banyak yang korban. Dalam perjalanan pulang, Nabi berkata begini. Raja'na minal jihadil asghar. Kita baru saja kembali dari perang asghar itu. Bukan sagir. Sagir itu kecil. Tapi asghar paling kecil. Wih, mendengar ungkapan Nabi ini, sabda Nabi, terperangah semua sahabat. Wahai Rasul, wih, ini kita pulang tidak main-main ini. Banyak sahabat utama penghafal Quran yang meninggal. Bahkan penghafal Quran. Adakah perang yang lebih besar dari peperangan yang seperti ini lagi yang akan kita hadapi, wahai Rasul? Seakan-akan para sahabat, ada apa ini? Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Menuju kepada perang yang sangat besar. Karena para sahabat terperanjat tadi, perang apa lagi yang akan kita hadapi, wahai Nabi? Nabi menjawab, jihadun nafsi. Sesungguhnya perang yang paling besar. Karena dia ada pada setiap saat. Bahkan setiap momen. Bisikan nafsu itu terlalu besar. Bahkan kalau kalian ini berani, gagah perkasa menuju ke medan perang yang tidak seimbang pasukan. Jihad kita itu sebenarnya karena mampu mengalahkan hawa nafsu. Nah, ibaratnya di bulan Ramadan itu kan banyak larangan. Mampu menahan kalimat yang buruk, mencerita aib, suudzon, itu mampu kita semua bisa tahan. Maka pada hakikatnya kita adalah sudah melalui sebuah proses belajar untuk melawan lawan kita yang sesungguhnya, jihadun nafsi itu. Pemirsa sekalian, saya mau stressin sedikit di sini. Kalau terjadi ketidakadilan di muka bumi ini,
umat Islam itu sebenarnya harus jadi pelopor. Hadis Nabi ini jelas sekali, jangan takut dengan perang. Saya tidak bermaksud petantang petenteng untuk mau perang-perang, bukan. Bukan itu maksudnya, tapi Nabi menganggap sesungguhnya perang pakai pedang di zaman Nabi. Kalau eranya sekarang perang teknologi, itu kecil. Karena yang mampu mengendalikan senjata macam-macam itu, nuklir, rudal, segala macam lah. Kan sebenarnya hanya karena orang yang dikalahkan oleh hawa nafsunya. Andai kata itu bisa, maka pada hakikatnya manusia tidak butuh perang. Terlalu banyak cara yang bisa kita lakukan untuk hidup yang sejahtera ini secara sama-sama. Itu hakikat dari Idul Fitri. Kemenangan melawan hawa nafsu. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita sudah beridul fitri dengan baik, dengan khidmat, maka tinggal bagaimana memahami hakikat dari perjuangan yang besar ini. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Bagaimana menjaga hidayah ini sehingga bisa istiqamah. Nah, kalau kita sudah beridul fitri, kesempatan bagi kita untuk mereview proses apa yang kita lakukan sejak disyariatkannya puasa. Pada saat Allah berfirman di 183 Al-Baqarah itu, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, disyariatkan atau diwajibkan bagi kalian puasa dan seluruh ibadah di dalamnya, berproses. Hayati itu. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Di dalam puasa itu kan apa yang dianjurkan? Salah satu ibadah wajib yang mengikut pada wajibnya puasa adalah berzakat fitrah, sekaligus mengingatkan zakat mal. Maka salah satu tanda makbulnya, diijabahnya oleh Allah ibadah Ramadan kita itu kalau sungguh-sungguh peduli kehidupan sosial. Zakat itu pada intinya haram diberikan kepada keluarga. Itu kepada yang menjadi tanggungan kita. Tidak diberikan ke situ. Yang boleh adalah infak kepada qarib kerabat. Apa maknanya ini? Sebenarnya agama dan puasa yang kita idkan sekarang ini, bahwa jangan hanya soleh pribadi, solehlah secara sosial. Sebab yang tersulit juga dalam kehidupan kita sama-sama adalah bagaimana komunikasi dalam bermasyarakat itu. Itulah sebabnya pemirsa sekalian, tantangan kita sesungguhnya dalam menciptakan kesalehan sosial ini. Saya teringat salah seorang ulama asal Sulawesi, Kiai Haji Ali Yafi. Itu pelopor dan beliau yang pertama mengarang, kalau di Indonesia namanya fikih sosial. Kemudian lahir di belakangnya. Fikih sosial ini kepada sesama manusia saling mensupport, saling husnudzon. Karena yakin bahwa tidak ada yang bisa kita perbuat kalau tidak ada kesamaan, kesetaraan dan saling mendoakan itu.
Sekarang makin berkembang, bukan hanya kepada manusia, tapi kepada binatang dan tumbuh-tumbuhan ini. Orang menyebutnya ekotologi. Kenapa ke sini? Karena kesolehan sosial itu kebutuhan bersama. Kalau kesolehan pribadi tidak ada dampaknya, sebenarnya itu bisa saja merupakan klaim saja, klaim batin saja. Dari mana dalilnya? Nabi kan bersabda seperti ini. Malam yahtamma bi amril muslimina. Siapa yang soleh, salatnya bagus, zakatnya bagus, hajinya bagus, tapi tidak punya waktu, tidak membadlul juhdi pikirannya untuk ketenteraman kehidupan bersama. Apa kata Nabi? Falaisa minna. Sesungguhnya bukan umatku. Coba. Nah, kalau kita beridul fitri, tanda makbulnya, tanda-tanda diijabahnya amalia Ramadan sebagai hakikat kembalinya kita ke fitrah. Kalau kita bisa meluangkan waktu peduli dalam kehidupan sosial. Problem kita dewasa ini adalah terbawa kepada kehidupan individualistik. Maka puasa yang semua orang yang sampai yang tidak salat pun, kalau berhalangan silakan pergi ke tempat salat Aid. Karena sesungguhnya Anda juga punya kesempatan beraid al-fitri. Artinya kumpul bersama itu warna-warni pakaian. Begitulah warna kehidupan manusia yang harus kita sabari, yang akan kita layani, yang akan kita lakoni sehari-hari. Luangkan waktu untuk berhidup sama-sama. Saya teringat hadis Nabi SAW bahwa ahabbud dini ilallahi. Ini sangat populer ini hadis. Cara mengekspresikan agama yang paling dicintai oleh Allah. Al-Hanafiyah adalah orang yang condong kepada ajaran inti agama. Dia pelajari agamanya. Karena dia faham agamanya dengan baik, as-samhah. Dia menjadi bersikap moderat, toleran. Selalu husnudzan kepada sesama. Karena ini yang merusak kehidupan bersama kalau diawali syakwa sangka. Karena eranya sekarang, era medsos yang mohon maaf, sebagian ada yang liar. Sehingga banyak orang yang penting dia soleh sendiri, tidak peduli, tidak toleran. Sebenarnya, kalau merujuk kepada hadis Nabi tadi, laisa minna. Boleh jadi hanya klaim pribadi bahwa kita soleh, aman, karena sudah menunaikan ibadah puasa, dan sudah melakukan salat Aid, salatnya dan salamannya. Tapi pahami salaman itu adalah berinteraksi kepada sesama makhluk Allah, berbuat baik kepada sesama insan, bahkan kepada makhluk yang lainnya. Kalau mau tentram hidup, bersahabatlah dengan alam raya ini. Hakikat Idul Fitri, mudah-mudahan kita pas mengucapkan kalimat yang populer di kita itu, minal aizin wal faizin. Dari kita menuju kepada keberuntungan. Semoga semua sama. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kita saling mendoakan. Amalan kami diterima, amalan kalian diterima. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi minal aizin itu, minal aizin wal faizin artinya maaf lahir dan batin. Oleh karenanya, kita insya Allah ibadah kepada Allah mantap di Ramadan. Kita beridul fitri saling memaafkan. Hakikatnya mudah-mudahan kita bisa dapatkan dan kita bisa pertahankan, aplikasikan di luar Ramadan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu waliyul muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.